Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujibu da'wat, al-qailu fi maqamil ayati bainat, walikuli wijatul khawam waliya, wastabiqul khairat amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan untuk masih tetap hidup di dunia ini. Salawat dan serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini saya akan membawakan ceramah singkat. Judul ceramah saya yaitu ilmu Al-Quran. Ya, cukuplah kita sebagai generasi umat Islam saat ini, sebagai umat Nabi Muhammad yang teristimewa, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk hidup, sumber sebagian dan jalan keselamatan. Meyakini dan meridhoi semua hal-hal yang telah Allah atur dalam Al-Quran. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam dan Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau kita meyakini Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah, pasti meyakini pula wahyu Allah yaitu Al-Quran, dan meyakini pula Nabi pembawanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagi kita generasi muda, penerus perjuangan Islam, apa percaya saja sudah cukup bagi kita? Nah, kali ini saya akan membahas masalah ini. Perlu diketahui bahwa tidak diterima amal saleh tanpa iman, dan tidak pula dianggap iman tanpa amal saleh. Keduanya, kata Nabi, harus berbarengan atau berjalan seiring. Iman ibarat akar pohon dan amal saleh adalah buahnya. Buah yang banyak serta manis adalah bukti dari kesuburan pohon itu sendiri. Dan pohon yang kuat menyebabkan terawatnya buah yang baik. Oleh karena itu, keimanan dan perbuatan sangat erat hubungannya. Kata amal selalu disertai penyebutannya dengan keimanan dalam sebagian besar ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu utubihi mutassabihan wallahum fiha azwajun mutaharratun wa hum fiha khalidun, yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dan surga. Mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Nabi juga bersabda yang artinya, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beriman maka beramal salih harus berpedoman pada Al-Quran sebagai jalan hidup
artinya Al-Quran sebagai landasan pertama setiap amal atau langkah kita hidup di dunia, mencakup segala hal, pola berpikir, cara bersikap dan bertingkah laku, amalia ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Mari sedikit kita uraikan satu persatu. Yang pertama, pola berpikir yang sehat adalah pola berpikir sesuai dengan Al-Quran dan tidak menyimpang dari Al-Quran. Pola berpikir yang terbimbing oleh Allah melalui guru yang soleh sebagai generasi terpilih. Jauhkan diri kita berpikir bebas yang mengarahkan diri kepada kesesatan, kemusyrikan dan penentangan terhadap Al-Quran. Penyakit yang menggejala saat ini di mana orang tidak pernah menyaring apa-apa yang telah kita terima, lebih-lebihnya yang suka buka-buka internet dan bertanya pada Mbah Google, yang banyak yang terjerumus pada kesesatan pemikiran yang banyak dialami oleh pemuda-pemuda yang notabene baru mengenal Islam. Seharusnya mereka mempunyai filter yang kuat dan harus pandai meneliti dan mengetahui sumber situs yang sesuai dengan Al-Quran dan ahlu sunnah wal jamaah, dan menyaring situs-situs yang berdalih Islami tetapi menghancurkan akidah umat Islam. Lalu pertanyaannya, filternya apa? Ya jelas dong, filternya harus diperoleh langsung dari guru, ngaji dulu pada guru, kiai, ulama yang soleh, langsung dengan waktu yang cukup sehingga memperoleh bekal ilmu agama yang menyeluruh. Mungkin juga suka duduk di majelis ilmu, majelis zikir maupun majelis salawat. Yang kedua, cara bersikap dan bertingkah laku, yaitu sebagai generasi muda menggunakan pedoman Al-Quran dalam bersikap dan bertingkah laku, atau dengan kata lain kita memelihara akhlak yang Qur'ani. Nabi kita adalah cerminan akhlak Qur'ani, kemuliaan akhlaknya adalah pancaran dari nilai-nilai Al-Quran yang mulia. Kita dengan mengikuti akhlak Nabi berarti kita berakhlakkan Al-Quran. Kita berbakti kepada orang tua, menyayangi keluarga, menghormati tetangga, mendoakan semua muslim adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Yang terakhir atau yang ketiga, memelihara amaliyah ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Keduanya senantiasa kita juga secara istiqomah hingga akhir hayat. Kita jalankan secara istiqomah karena istiqomah lebih baik daripada karomah. Istiqomah khairum min ahli karomah. Dan semua hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan yang wajib itu sudah pasti, betul tidak? Tapi memelihara yang sunnah ini kadang-kadang terlupakan, padahal sunnah ini sebagai penutup apabila ada keraguan pada ibadah yang fardu. Para kekasih Allah selalu memelihara yang sunnah dan ia merasa kesunahan itu wajib baginya. Apakah kita sudah melaksanakan hal-hal seperti itu, teman-teman? Jawabannya ya, ada pada diri masing-masing. Dalam munajat dan bertafakur kita nanti, bagi yang mau berpikir. Bagi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Quran menjadi jalan hidup juga berarti kita harus senantiasa mempelajarinya tanpa bosan-bosan dan mengamalkannya. Belajar mulai dari buaian hingga lian lahat, dan kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu.
sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Baik, di akhir ceramah ini saya menyimpulkan inti pembahasan ini agar mudah diingat. Menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup adalah memelihara amal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah secara istiqomah, karena Allah yang didahului dengan keimanan. Serta memelihara yang ketiga, menjaga pola berpikir yang sehat sesuai Al-Quran dan sunnah dengan belajar ilmu agama pada guru yang saleh, berbudi pekerti, yakni akhlak Rasul, dan menjaga keistiqomahan dalam beribadah yang wajib maupun yang sunnah. Saya akhiri ceramah ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami serta dimengerti oleh teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas dan bacaan Quran saya kurang fasih, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.